Kejaksaan Agung memeriksa 8 saksi dalam kasus dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jambas Rudi Margono menyebutkan ada 11 saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan kali ini. Sementara untuk penyelidikan polisi terhadap kematian Sutrimo, pegawai mantan Jampitsus, masih belum banyak mengalami kemajuan. Kita akan membahasnya bersama pengamat hukum dan kepolisian, Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Saya beralih ke Pak Anton. Pak Anton, kita mengetahui bahwa tanggal 24 Juli Febri Adriansyah kemudian ditahan oleh Kejaksaan Agung dan kemudian dititipkan di rutan KPK. Namun sehari sebelumnya Sutrimo, mantan pegawai atau pegawai dari mantan Jampitsus ini ditemukan meninggal di depan sebuah klinik yang tidak jauh dari rumah Febri Adriansyah. Nah, untuk saat ini seperti apa sebenarnya menurut Anda pihak kepolisian dapat mengungkap terutama teka-teki ataupun juga kejanggalan dari kematian Sutrimo? Saya kira kematian Sutrimo ini pertama-tama kita harus mengkaitkan dulu. Apakah ada keterkaitan Sutrimo dengan masalah kasus FA ini? Nah, karena apapun juga dia adalah ada di rumah yang di Jakarta itu. Tentu saja kalau dugaan sementara yang bersangkutan ini ada keterkaitan, dugaan sementara. Kemudian yang kedua, kok kematiannya tiba-tiba? Bahkan dikatakan bahwa kematiannya itu berbusa. Nah, kalau berbusa ini kan salah satu ciri utama kematian akibat racun itu adalah mulutnya berbusa. Kebetulan saya menangani Cak Munir dulu, salah satunya berbusa dulu. Kemudian Mirna juga berbusa juga. Nah, ini adalah sebuah kematian yang tidak wajar. Sehingga di sini perlu kita dalami, perlu kita olah TKP. Di olah TKP inilah kita akan menemukan apa sebetulnya penyebab kematian Sutrimo ini. Kita bisa lihat wajar dan tidak wajarnya dari medical rekam jejak medisnya. Apakah yang bersangkutan ini punya penyakit yang misalkan jantung atau lain-lain? Ini kan katanya tidak ada gitu kan. Kemudian juga seandainya keluarganya tidak bersedia untuk diotopsi, karena memang untuk mengetahui penyebab kematian itu harus sekarang bukan otopsi lagi, ekshumasi. Ekshumasi itu apa? Eks itu keluar, humasi itu dari humus, tanah. Jadi harus dikeluarkan dari tanah alias harus digali kuburannya. Nah, setelah digali kuburannya baru diadakan otopsi. Nah, ini biasanya kalau keracunan ini ya masih dalam waktu seminggu lah. Pasti di lambungnya itu jelas akan terdapat racun apa yang menyebabkan kematian tersebut. Dan di sini yang paling utama, saya lihat juga tim lapor sudah datang, olah TKP juga sudah 2 kali dilakukan. Nah, di dalam olah TKP ini pun juga, mari kita sama-sama yang namanya di olah TKP itu ada yang disebut triangle evidence, yaitu ya bukti-bukti saksi TKP itu sendiri dan kemudian korban yang mengarah tersangka, ini semuanya itu akan menjadi barang bukti. Inilah triangle. Nah, di sini kita susuri misalkan siapa yang pertama kali membawa atau menemukan mayat ke rumah sakit. Karena ciri-ciri keracunan itu khas kan, misalkan muka merah, kemudian bibirnya itu menghitam atau kebiru-biruan, kemudian ada kejang-kejang dan lain-lain. Itu kan bisa dilihat minimal dari driver yang membawa itu, kalau memang tidak ada. Dan kemudian mungkin kita juga bisa melihat pertama dari saksi. Dari saksi-saksi itu sebelum yang bersangkutan mati, berhubungan dengan siapa yang bersangkutan itu. Ini pun juga bisa dilihat dari digital forensik. Kalau beliau misalkan korban ini punya HP, pasti punya HP, kan itu bisa direkam. Berhubungan dengan siapa saja, apakah ada ancaman-ancaman atau lain-lain, kan bisa. Kemudian Pak, setelah
kejadian ini pulang kampung. Ini ada apa penyebabnya? Kenapa tidak diam? Mungkin dia juga bercerita kepada keluarga, waduh saya ini pulang kampung gini-gini. Minimal adalah jejak-jejak itu. Nah nanti begitu kita ketemu dengan siapa, nah ini kan bisa dijadikan saksi-saksi. Kemudian alat-alat bukti di TKP pun juga ya bagaimana jalan keluar masuknya, kemudian CCTV dan lain-lain kan bisa. Dan biasanya maaf ini kalau kasus-kasus ya kematian yang tidak wajar itu hampir ya 95% terungkap lah. Ya, kami mengetahui bahwa Pak Anton selalu mengedepankan scientific investigation, dan untuk saat ini triangle evidence adalah salah satu Anda sebutkan saksi. Namun dalam rekaman CCTV yang berada di Rumah Sakit Muhammadiyah, yakni ada 4 orang pengantar dan salah satunya juga mencantumkan nama sebagai pengantar dan juga penanggung jawab pada saat korban memasuki rumah sakit. Menurut Anda untuk saat ini sudah sepekan, namun polisi belum mengungkap, sehingga ini memunculkan spekulasi di muka publik. Ya, tapi yang paling utama itu ya istilahnya itu dengan saintifik. Itu harus segera dilakukan otopsi dengan ekshumasi itu. Karena otopsi itu walaupun keluarganya itu menolak, ya itu berdasarkan KUHAP kan ada bahwa otopsi ini penggalian mayat itu diatur dari pasal 133 sampai 135 KUHAP, dan kalau yang KUHAP baru itu pasal 50. Jadi mohon maaf, bukan hal yang sangat penting istilahnya persetujuan keluarga. Pemberitahuan dulu. Nanti pemberitahuan seandainya keluarga menolak itu hak keluarga. Nanti polisi bisa minta penetapan pengadilan. Nah sambil berjalan segera dilakukan. Karena makin lama di dalam tanah ini kan ini akan makin mengabaikan ini. Nah ini setelah itu kan ini ajas kepentingan publik, kepentingan umum, alias principal interest of public ini kan harus didahulukan. Jadi kepada keluarga saya himbau juga lebih baik menyetujui, karena ini bukan masalah setuju dan tidak setuju. Seandainya tidak setuju pun juga kan ada upaya yang diperbolehkan oleh hukum untuk ekshumasi maupun otopsi. Nah dari otopsi inilah nanti akan jelas sekali apakah ini betul-betul keracunan atau tidak. Nah kalau keracunan ya sudah, ini sudah menjurus sekali kan. Nah sementara yang paling kalau dari saksi-saksi masih kita kabur, karena saksi itu ya salah satu alat bukti yang paling rawan. Saksi ini bisa berubah, hari ini A, hari ini B, hari ini takut, hari ini baru berani. Ini tetapi ketika dengan saintifik ini pasti ini akan lebih memastikan. Saya aja dulu waktu di Belanda itu 1 bulan baru keluar, kita sudah deg-degan. Kenapa? Karena waktu penyidikan ini kan sangat singkat. Nah ini apalagi di Indonesia. Jadi saya sarankan segera dilakukan ekshumasi, segera dilakukan otopsi. Dan memang tadi yang 4 orang ini sangat-sangat perlu. Kenapa? Untuk mengetahui gejala-gejala atau apa yang dilihat, apakah itu sesuai dengan gejala-gejala keracunan atau tidak. Nah ini akan sangat menentukan sekali, sehingga ada ya istilahnya integrasi satu keterkaitan antara keterangan yang satu dan keterangan yang lain. Sekali lagi terima kasih Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat.